Maka niku perlu belajar, maka perlu belajar dan terus belajar supaya napa? Supaya pemahamannya niku menjadi lebih baik, tidak mudah menyalahkan orang. Janganlah kau gunakan kebodohanmu untuk menghakimi orang lain. Kalau kita bodoh, kita tidak tahu, niku belajar dan bertanya. Tapi jangan menghakimi dan menyalahkan napa? Orang lain. Ya, karena itu. Nah, hari Jumat itu hari yang sangat mulia, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan kemuliaan hari Jumat ini seringkali sudah beberapa kali kula sampaikan di sini dan di tempat lain bahwa amal soleh di hari Jumat itu terpengaruhi oleh kemuliaan hari. Maksudnya ngeten. Kemuliaan syaraful waqti atau syaraful zaman wal makan, kemuliaan tempat dan waktu niku mempengaruhi kemuliaan amalan yang dilakukan di waktu itu. Maksudnya ketika misalkan panjenengan sodakoh hari Kemis atau hari Rabu 2.000 rupiah, dengan panjenengan sodakoh 2.000 rupiah juga di hari Jumat, niku nilai pahalanya lebih besar 2.000 di hari Jumat. Sebab kenapa? Berbeda karena terpengaruh oleh kemuliaan hari itu, syarafuz zaman. Kemuliaan waktu hari itu mempengaruhi amalan yang dilakukan di waktu itu. Oleh karena itu, monggo di hari Jumat niku kula panjenengan memperbanyak amal kebajikan, amal soleh, entah sedekah, entah yang lain, baca Quran ataupun yang lainnya. Di hari Jumat karena nilainya yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari Jumat diusahakan jangan sampai tidak sedekah hari Jumat. Paling tidak niku untuk bapak-bapak, mas-mas niku pas ada kotak infak berputar di Jumatan. Nggih minimal niku lho. Nek ibu-ibu nggih monggo terserah. Kalau yang kan ibu-ibu bisa Jumatan bisa tidak nggih. Misalkan yang tidak Jumatan nggih, yang penting hari Jumat niku mboten ampun sampai mboten napa? Sedekah. Terserah. Sedekah berapapun kepada siapapun, terutama orang-orang yang membutuhkan, monggo ibu-ibu sekalian pas panjenengan mboten ikut Jumatan niku tetap sedekah hari Jumat. Makan sekarang niku banyak istilah napa Jumat apa? Berkah. Hah? Jumat berkah, maksudnya niku Jumat sedekah. Nek Jumat mesti berkah, Pak, karena ampun mulia tadi. Lah maksudnya Jumat berkah niku Jumat sedekah. Ini luar biasa. Sedekah makanan, sedekah pakaian, sedekah uang nggih, atau sedekah yang lainnya. Monggo diusahakan nggih. Hari Jumat niku ampun mboten sedekah. Saya niku kalau Jumatan paling merana dan paling sedih niku nek lupa tidak bawa uang niku wis paling luar biasa niku. Saya paling sedih niku. Sampai-sampai nek masih memungkinkan saya balik pulang. Kalau dompet saya ketinggalan itu saya pulang dulu, Pak. Agak terlambat, tidak apa-apa, tapi yang penting bisa sedekah di hari Jumat. Saya paling sedih kalau pas hari Jumat ketinggalan dompet saya di rumah. Nah niku monggo diusahakan. Lah alhamdulillah sekarang itu banyak tradisi Jumat berkah itu. Di masjid-masjid sekarang banyak sekali. Sedekah makanan dari takmir, mungkin dari sebagian muhsinin yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan makanan dibagikan kepada jamaah sholat Jumat berupa makanan ataupun minuman dan lain sebagainya. Di sini ada satu hal ya yang saya agak gemes. Gemesnya niku ngeten. Jadi ada sebagian orang yang bisa dikatakan terlalu ekstrim dan bisa dikatakan ceroboh gitu ya, ceroboh niku napa nggih? Gerusa-gerusu nggih bener. Gegabah. Iya maksudnya bahasa Jawa nih. Gegabah ini ya gerusa-gerusu. Gegabah kemudian dia menyatakan bahwa
Jumat berkah atau sedekah hari Jumat niku terlarang katanya. Bahasa Inggrisnya bid'ah katanya. Tidak boleh. Jadi mengkhususkan sedekah hari Jumat niku katanya tidak boleh. Ini merupakan sebuah pernyataan dan pendapat yang sangat keliru dan sangat fatal kekeliruannya. Saya akan buktikan bahwa para ulama niku menganjurkan sedekah khusus hari Jumat. Banyak sekali. Di antaranya adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Saya punya 4 jilid, Pak. Saya termasuk suka membaca buku-bukunya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Banyak. Di antaranya saya suka ini Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. 4 jilid ini. Di situ disebutkan bahwa hari Jumat itu memiliki beberapa kekhususan. Saat beliau menyebutkan kekhususan yang ke-25, beliau mengatakan wa anna li sadaqati fihi maziyatun 'alaiha fi sa'iril ayyam. Mengatakan gini. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya sedekah di hari Jumat niku maziyatun, memiliki keunggulan, memiliki hal yang spesial, melebihi fisairil ayyam, dari seluruh hari-hari yang ada. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sendiri menyatakan bahwa sedekah hari Jumat niku lebih utama, berbeda, keutamanya lebih tinggi daripada sedekah di luar hari Jumat. Niku senes kula ning ulama Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibnu Qayyim niku muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Di dalam niki Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Sampai-sampai beliau menyebutkan wa sadaqatu fihi binisbati ila sa'iril ayyam al-usbu' ka sadaqati fi syahri Ramadan binisbati ila sa'iri asyuhur. Maka sedekah di hari Jumat itu kalau dilihat dari sisi hari dalam seminggu, itu keutamaannya seperti sedekah di bulan Ramadan dibandingkan dengan sedekah di luar bulan Ramadan. Jadi saat ini jenengan nek sedekah di bulan Ramadan kali sedekah di luar bulan Ramadan niku utama pundi? Utama sedekah wonten bulan Ramadan. Pinter. Lah nek Jumat, sedekah dinten Jumat niku seperti sedekah, keutamaannya niku seperti sedekah bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Paham nggih? Nah, sampai beliau kemudian menyebutkan bahwa beliau ini punya guru namanya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau niku menyaksikan Syekh Ibnu Taimiyah itu punya kebiasaan unik, aneh, unik, bukan aneh, unik. Syekh Ibnu Taimiyah itu kalau hari Jumat ketika keluar dari rumah beliau menuju tempat sholat Jumat masjid, beliau niku mengambil harta yang bisa didapatkan di situ di rumahnya niku, kadang berupa roti, kadang berupa selain roti. Kemudian di perjalanan niku beliau sedekahkan secara rahasia kepada orang-orang yang membutuhkan. Ulama namanya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala niku nek hari Jumat ketika berangkat menuju masjid untuk Jumatan, beliau mengambil sesuatu yang bisa disedekahkan di jalan. Kadang berupa roti, kadang berupa pakaian, kadang berupa uang dan sebagainya. Lah di jalan itu disedekahkan diam-diam kepada orang yang ditemui, orang-orang yang membutuhkan. Terus bagaimana kemudian amaliyah ini dikatakan terlarang oleh sebagian orang, katanya haram, katanya nggak ada contohnya dari Nabi. Niki merupakan kegoblokan yang kuadrat orang-orang seperti ini. Ya kan saya agak gemes, makanya gemes. Sudah bodoh tapi merasa pintar dan berhak berbicara dalam masalah agama. Jadi membid'ahkan, mengharamkan amaliyah kaum muslimin. Ya nggak harus ada contohnya dari Nabi. Sedekah
Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW niku hanya memerintahkan apa sedekah. Tapi Allah dan Nabi Muhammad SAW tidak menentukan sedekah niku harus hari ini. Niku waktunya mutlak. Mau ditentukan tiap Jumat silahkan, mau tidak ditentukan tiap Jumat juga silahkan. Niku belajar usul fikih sing pinter supaya napa? Mboten goblok meneh. Ya, al-mutlaqu yuhmalu ala itlaqihi ma lam yarid dalilun ala taqyidih. Niku kaidahnya ngoten. Pokoke nek Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Wah, sedekah," ya sedekah terserah. Ajeng tiap dikhususkan tiap Jumat silahkan, tidak dikhususkan tiap Jumat juga silahkan. Jadi tidak semuanya harus dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena niki bid'ah berarti Syekh Ibnu Taimiyah niku ahli bid'ah karena telah napa? Enggak ada contohnya nggih. Mboten enten contohe setiap seorang kemudian berangkat sholat Jumat, sedekah di jalan tiap Jumat disedekahkan kepada orang-orang secara rahasia di jalan. Yang ditemui itu tidak ada contohnya dari Nabi, tapi bukan kemudian ikut terlarang. Karena ketika Nabi Muhammad SAW tidak melakukan satu hal, itu bukan berarti hal itu haram. Nabi Muhammad SAW niku tidak pernah misalipun nek kurban niku tidak pernah nyembelih sapi. Gitu. Berarti nek jenengan kurban sapi berarti napa? Bid'ah. Jadi kan logika kacau gitu. Kalau sesuatu harus contohnya dari Nabi, jenengan kurban sapi niku bid'ah. Sebab Nabi tidak pernah kurban sapi. Contohnya tidak ada dari Nabi. Maka niku perlu belajar gitu. Maka perlu belajar dan terus belajar supaya napa? Supaya pemahamannya niku menjadi lebih baik, tidak mudah menyalahkan orang. Kula punya satu quote, kata-kata yang bagus. Ngeten. Janganlah kau gunakan kebodohanmu untuk menghakimi orang lain. Kalau kita bodoh, kita tidak tahu, niku belajar dan bertanya. Tapi jangan menghakimi dan menyalahkan orang lain. Ya karena itu, monggo saya berikan semangat motivasi kepada kaum muslimin, kepada jamaah untuk menyemarakkan Jumat berkah. Pokoknya hari Jumat monggo diusahakan untuk sedekah semampunya sesuai apa yang kita miliki. Nek jenengan memiliki makanan monggo disedekahkan makanan. Nek punya uang sedekah uang. Nek punya pakaian sedekah pakaian. Nek punya uang sing 2.000 sedekah 2.000. Nek punya yang 20 sedekah 20. Nek sing gambar merah-merah nggih sedekah ning biasane nggih abad kita nek sing gambar abang niku abad nih. Wis kelas kula jenengan ya sing level 2000 niku wis. Surgane untuk ngemperan surga ya lumayan daripada mboten mlebu swarga. Kan lumayan ngempere surga. Lah 2000 kok pengen surga Firdaus, surgane para nabi dan rasul niku nggih mboten mungkin. Nggih 2000 niku ngempere swarga lah. Wis lumayan untuk ngempere swarga daripada mboten mlebu swarga.